Halo semua, ini adalah LG V35 ThinQ. Bisa saya bilang HP ini termasuk salah satu HP mainstream yang langka di Indonesia ya. Sebetulnya HP ini adalah HP LG V30 Plus yang di-upgrade dari beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling terasa di-upgrade adalah SoC-nya, yang naik dari Snapdragon 835 menjadi Snapdragon 845. Kalau kalian mau lihat perbandingan dari kedua HP ini, silakan cek video saya di atas ya. Nah, kali ini saya mau coba tes game PUBG di HP ini. Tujuannya sih untuk mengetahui beberapa informasi, yaitu yang pertama adalah tingkat kenyamanan bermain game PUBG pada grafik smooth ekstrim itu seperti apa. Yang kedua, tingkat kestabilan FPS-nya, apakah ada frame drop yang cukup parah atau tidak. Kemudian yang ketiga, berapa maksimal suhu HP yang dicapai pada saat main game. Dan yang terakhir adalah mengenai ketahanan baterainya pada saat bermain PUBG. Untuk kondisi pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai jaringan. Jaringan yang saya gunakan adalah jaringan data Wi-Fi. Yang kedua, kondisi ruangan tempat saya bermain game di dalam studio ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 26 derajat Celcius. Yang ketiga adalah informasi mengenai HP ini. HP yang saya gunakan umurnya kurang lebih 3 tahun dengan SoC Snapdragon 845, RAM-nya 6GB dan internal storage 64GB. OS-nya berjalan di Android 8, resolusi layarnya saya setting di Full HD+. Untuk kecerahan layarnya saya setting di sekitar 81%. Nilai Antutu benchmarknya 312.756 poin. Nilai Geekbench-nya single core dapat 448 dan multicore-nya sebesar 1891 poin. Touch sampling layarnya adalah 180 Hz. Yang keempat mengenai grafik in-game yang saya gunakan adalah grafik smooth dengan FPS ekstrim atau 60 fps. Yang kelima, untuk mengamati dan menampilkan nilai FPS-nya saya gunakan software PerfDock di PC yang saya hubungkan secara wireless ke HP. Kemudian yang keenam, untuk mengamati suhunya saya gunakan alat infrared thermovision merek FLIR tipe E4. Oke, kita langsung aja ke game pertama ya. Di game pertama saya coba game dengan mode klasik di Erangel. Status baterai sebelum game 100%, suhu HP sebelum game adalah 32,3 derajat Celcius.
Di game pertama saya bermain kurang lebih 26 menit, baterainya dari 100% menjadi 87% setelah game pertama. Artinya ada penurunan kapasitas baterai sebesar 13% selama 26 menit. Suhu HP tertinggi setelah game pertama adalah 41,3 derajat Celcius dengan suhu CPU-nya sebesar 55,6 derajat Celcius. Ini adem banget sih. Rata-rata FPS di game pertama adalah 48,1 FPS dengan FPS terendah di 37 FPS. Oke, kalau dilihat dari grafik game pertama, berarti ini adalah HP dengan performa main game PUBG terjelek yang pernah saya tes. Bahkan walaupun HP ini udah pakai SoC Snapdragon 845, FPS dari game pertamanya tuh masih kalah dengan LG V30 Plus yang hanya menggunakan Snapdragon 835. LG V30 Plus itu di game pertama FPS-nya itu bisa menyentuh 57,2 FPS loh. Berarti ada yang aneh dari HP ini nih. Dari grafiknya aja udah kelihatan aneh dengan FPS yang nggak stabil banget. Kemungkinannya sih ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama adalah optimalisasi game PUBG di Android OS 8 di HP ini. Dan yang kedua adalah kemungkinan mengenai temperaturnya, di mana thermal limiter di HP ini diset begitu rendah sehingga performanya untuk main game PUBG tidak stabil. Atau yang ketiga, kemungkinan SoC-nya ini di underclock dari bawaan pabrikan. Karena saya penasaran, akhirnya saya coba lagi di game kedua bermain PUBG, tapi kali ini dengan tambahan external cooling pad Memo DL01 dengan harapan ada perbaikan dari sisi FPS-nya.
Di game kedua ini saya bermain kurang lebih 36 menit menggunakan external cooling pad, baterainya dari 87% menjadi 63%, yang artinya ada penurunan kapasitas baterai sebesar 24% selama 36 menit di game kedua. Suhu HP terendah adalah 25,3 derajat Celcius dengan suhu HP tertinggi sebesar 33 derajat Celcius dan suhu CPU-nya sebesar 48,9 derajat Celcius. Dengan suhu segini nih berarti HP-nya udah masuk kategori adem sih. Rata-rata FPS di game kedua adalah 52 FPS dengan FPS terendah di 24,9 FPS. Di game kedua ini setelah saya menggunakan external cooling pad memang ada sedikit perbaikan dari sisi FPS dan temperaturnya. Temperatur CPU-nya turun dari 55,6 derajat Celcius menjadi 48,9 derajat Celcius yang artinya ada penurunan 6,7 derajat Celcius dibandingkan game pertama tanpa external cooling pad. Untuk FPS-nya juga ada perbaikan dari 48,1 FPS menjadi 52 FPS. Tapi tetap aja frame drop-nya parah banget meskipun HP ini udah pakai external cooling pad. Bisa dilihat dari grafik, FPS-nya tuh masih tetap nggak rata dan nggak stabil banget. Kemudian saya lanjut coba game dengan mode lain yaitu mode TDM karena di hasil pengujian LG V30 Plus kemarin begitu dites di mode TDM FPS-nya tuh bisa stabil di hampir 60 FPS-an dan ternyata HP ini tetap aja FPS-nya nggak stabil kalau dibandingkan dengan FPS dari LG V30 Plus. Jelas sekali kelihatan dari grafik bahwa LG V30 Plus masih lebih baik rata-rata FPS dan kestabilan FPS-nya dibandingkan dengan LG V35 ThinQ ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah LG V35 ThinQ ini dengan OS Android 8 saya sama sekali nggak recommended untuk dijadikan gaming device PUBG Mobile. Alasannya ya karena nggak stabil banget FPS-nya. Kenapa FPS-nya bisa nggak stabil seperti ini padahal HP ini udah pakai SoC Snapdragon 845 sampai sekarang saya masih nggak tahu. Karena meskipun udah dicoba pakai external cooling pad pun tetap aja berantakan FPS-nya. Ada kemungkinan sih thermal limiternya yang terlalu agresif atau SoC yang di underclock. Sayang banget ya, padahal touch sensitivity dan sensor gyro-nya di HP ini tuh udah bagus banget. Level flagship banget dah. Oh ya, untuk ketahanan baterainya, HP ini mampu bertahan selama 3 jam 8 menit dari kapasitas baterai 100% ke 9% kalau digunakan full main PUBG. Oke, sampai di sini dulu tes game PUBG di LG V35 ThinQ ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat mengenai gadget. Oh iya, apabila teman-teman ada saran untuk HP-HP lain yang mau dites, silahkan komen di bawah ya. Saya Muhammad Fahrul dan sampai jumpa di video-video berikutnya.